Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahussukum ala ta'atillahi wa rasulih la'allakum turhamun. Kama qala Allah ta'ala, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, pertama marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita, karena takwa merupakan sebuah jalan, sebuah arah yang membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita sebuah nilai, yang dengan nilai itu juga mengarahkan kita meniti jalan yang jalan tersebut mempersembahkan sebuah kebahagiaan kepada kita semua. Dalam kesempatan yang mulia ini kita akan mereview, melihat beberapa mutiara yang berhubungan dengan salat. Kita mulai dengan surat Al-Mu'minun ayat 9. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafidun. Orang mukmin yang beruntung sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 9 adalah orang yang senantiasa menjaga salatnya. Di dalam surat Al-Ma'arij ayat 34, walladzina hum 'ala salatihim yuhafidun. Orang-orang yang tidak berkeluh kesah, orang-orang yang tidak gelisah, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 34, salah satunya adalah orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 238 dijelaskan, hafidhu 'ala shalawat, hendaknya kalian menjaga salat kalian, wassalatil wusta, dan hendaknya kalian menjaga salat al-wusta, wa qumu lillahi qanitin, maka berdirilah di dalam salatmu dengan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyukan. Di dalam kitab tafsir, di dalam kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan,
Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di pernah memberikan sebuah komentar. Ya'muru bimuhafazati ala salawati umuman, bahwa kita diperintahkan untuk menjaga salat kita secara umum. Wa ala salatil wusta, dan kita diperintahkan untuk menjaga salat al-wusta. Wa hiya al-asri khususan, yaitu salat asar secara khusus. Salat wusta dimaksud di sini adalah salat asar. Ya. Wa bi muhafazati 'alaiha. Adapun hal-hal yang harus dijaga berkaitan dengan salat, hal-hal yang harus dijaga berhubungan dengan salat, yang pertama ada iha biwaqtiha, melaksanakan salat tepat pada waktunya. Di dalam surat Al-Ma'arij ayat 22 dan 23, illal musallin, bahwa orang yang tidak susah dan gelisah itu adalah orang yang salat. Alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang sudah tenang di dalam salatnya. Artinya dia sudah menanamkan di dalam memorinya bahwa ketika azan dikumandangkan, dia akan memenuhi panggilan azan tersebut, mendatangi jamaah, mendatangi masjid untuk melaksanakan salat. Dan dia tidak memberi peluang kepada dirinya untuk memilih antara menunda salat atau menyegerakan salat. Dia tidak memberikan pilihan lagi. Begitu azan, dia salat. Sudah daim. Dalam sebuah hadis dijelaskan an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amalu ahabbu ila Allah taala, ya Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, Rasul menjawab, salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya, yaitu di awal waktu. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, summa ai, kemudian apa lagi ya Rasul? Birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, summa ain, kemudian apa lagi ya Rasul? Al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus dijaga adalah syurutiha wa arkaniha, syarat dan rukunnya. Ini menurut Imam As-Sa'di di dalam tafsir beliau. Syurutiha wa arkaniha, dalam sebuah literatur disebutkan bahwa qaddamal fuqaha'u bahathat taharati ala salati, bahwa para ulama ahli fiqh itu mendahulukan membahas masalah bersuci di dalam kitab-kitab mereka dibandingkan dengan salat. Li'anna taharata miftahus salati, karena bersuci adalah kunci dari salat. Jadi syarat yang paling utama. Dalam literatur yang lain disebutkan miftahul jannah as-salah, bahwa kunci surga itu adalah salat. Miftahus salah at-taharah, kunci dari salat itu adalah bersuci. Sehingga menjadi penting bagi kita untuk mensucikan diri ketika kita ingin melaksanakan salat. Yang pertama dari najis
Kita pastikan tubuh kita, pakaian kita, tempat salat kita itu suci. Kemudian kita pastikan tubuh kita itu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita mensucikan hati kita manakala kita ingin melaksanakan salat dari sifat-sifat yang tidak baik, dari sombong, dengki, iri, dendam dan lain sebagainya. Pertanyaannya, haruskah kita membersihkan terlebih dahulu hati kita sampai bersih baru kita melaksanakan salat? Tidak juga seperti itu. Artinya kita berusaha membersihkan hati kita beriringan dengan kita terus menegakkan salat. Di satu sisi salat itu membersihkan hati kita, di sisi lain kita harus selalu berusaha membersihkan hati untuk menyempurnakan salat kita. Selanjutnya bagaimana rukun itu dijaga? Rasul pernah berpesan, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Pada suatu hari Rasul berada di dalam masjid. Fadakhala rajul fasalla. Kemudian seorang laki-laki masuk dan dia melaksanakan salat. Setelah itu fasallama ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberi salam kepada Nabi dan kemudian Nabi berkata, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Kembali, ulangi salatmu karena sesungguhnya kamu belum salat. Faraja'a yusalli kama shalla. Maka laki-laki tersebut mengulangi salatnya persis dengan salat yang pertama sekali dilakukan. Faraja'a fasallama 'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah salatnya dia datangi Rasul dan dia memberi salam. Qala, Rasul menjawab, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali ulangi salatmu karena sesungguhnya kamu belum salat. Salah 3 kali. Qala, kemudian laki-laki itu berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq, ya Rasul, demi zat yang membangkitkan engkau secara benar, ma uhsinu ghairuh, sungguh aku tidak mampu melaksanakan salat melebihi yang telah aku laksanakan. Fa'allimni, oleh karena itu ya Rasul, ajarkan kepadaku bagaimana salat itu harus kulakukan. Qala, kemudian Rasul menjawab, idza qumta ila shalah fakabbir. Kalau kamu ingin melaksanakan salat, maka hendaknya kamu bertakbir. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian baca apa yang mudah bagimu yang ada di dalam Al-Qur'an, tentu Fatihahnya. Ya, summa rka', kemudian kamu sujud, kemudian kamu ruku, hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu tenang di dalam rukukmu itu. Summa rfa' hatta ta'dila qa'idan, kemudian kamu berdiri dari rukukmu itu sampai tegak dan tenang sampai kamu mencapai tuma'ninah. Summasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian engkau sujud sampai kamu tenang di dalam sujudmu. Summarfa hatta tatma'inna sajidan, kemudian kamu duduk di antara 2 sajud dengan duduk tenang, dengan tuma'ninah. Waf'al dzalika fi salatika kullaha, maka lakukanlah seperti yang aku kerjakan, seperti yang aku arahkan tersebut di dalam salatmu. Artinya sangat penting bagi kita untuk menjaga tuma'ninah di dalam salat, ketenangan di dalam salat. Karena betapa banyak video-video yang viral di mana orang melaksanakan salat dengan mencuri, dengan merusak tuma'ninahnya,
dan itu dikecam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung di dalam hadisnya ini. Yang ketiga yang harus dijaga menurut Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di adalah khusyu'iha, kekhusyukannya. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 2, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang mukmin yang beruntung adalah orang mukmin yang senantiasa mengerjakan salat secara khusyuk. Kunci kekhusyukan itu yang pertama, kita memahami apa yang kita baca. Ketika kita tidak paham artinya, maka kita tidak bisa mentadabburi, tidak bisa menghayati apa yang kita baca, dan pada saat itu kita tidak akan pernah menemukan kekhusyukan di dalam salat kita. Pertanyaannya, apakah orang yang memang paham bahasa Arab itu bisa khusyuk 100%? Belum tentu. Karena ada kunci yang lain, di mana dosa yang ada di dalam diri kita menghalangi kita untuk mampu mendapatkan kekhusyukan di dalam salat kita. Maka hayati itu semua. Gunakan sebagian waktu kita untuk mempelajari makna yang ada di dalam bacaan salat. Pada saat yang sama, kita berusaha membersihkan diri kita, jiwa kita dari dosa-dosa dan kesalahan. Dalam hadis yang lain, Ibnu Mas'ud pernah berkata, Ibnu Umar pernah berkata, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, faman yuhafid 'alaiha, barang siapa yang menjaga salatnya, kanat lahu nura, maka dia akan memperoleh cahaya, wa burhana, dan dia akan memperoleh sebuah hujjah, wa najata yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti dia akan dapatkan cahaya, dia akan dapatkan kemenangan, dia akan dapatkan burhan atau sebuah alasan dia untuk menang di yaumil qiyamah seandainya dia terus menjaga salatnya. Wa man lam yuhafid 'alaiha, barang siapa yang tidak pernah menjaga salatnya, lam yakul lahu nura, maka di yaumil qiyamah itu dia tidak pernah mendapatkan cahaya, wala burhana, dan dia tidak dapat memperoleh asan untuk membebaskan dirinya dari api neraka, wala najata yaumil qiyamah, dan dia tidak bisa mendapatkan kemenangan di yaumil qiyamah ini. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Hamam wa Fir'aun wa Ubay bin Khalaf, dan di yaumil qiyamah nanti dia akan disatukan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Hamam, dan bersama Ubay bin Khalaf, orang-orang yang memang sudah ditetapkan mendapat siksa di yaumil qiyamah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi bahan renungan bagi kita semua untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki jiwa kita dalam rangka kita menata hidup yang lebih baik untuk meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadhal muttaqun, wa hussukum ala ta'atillahi wa rasulih la'allakum turhamun. Kama qala Allah ta'ala,
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة